Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan materi kita yang ke-9 ya di manajerial komunikasi ya. Ini adalah lanjutan dari kisi-kisi Menpan RB yang ketiga ya, setelah yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, dan yang ketiga adalah komunikasi. Ini adalah komunikasi yang soal-soal level 5 ya. Jadi ini kita akan masuk ke dari kisi-kisi Menpan yang level ke-5. Nah, ini adalah flyer bagi teman-teman subscriber Kalijaga Institute ya. Ini ada bimbingan gratis, silahkan diikuti. Materinya apa Pak? Materinya manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini setiap Kamis malam jam 19. Ini start 19 Januari ya, silahkan kuotanya sekitar 100 orang. Nanti bisa teman-teman segera daftar ke nomor berikut ya. Ini bukan video, ini via Zoom bersama saya sendiri ya. Ini kenapa Pak ngadain bimbingan gratis? Ini sebagai wujud dari kepedulian kami Kalijaga Institute terhadap teman-teman yang mau tes, ada yang jadwalnya belum keluar, ada yang sudah ada yang keluar, atau ada yang buat, Pak saya pengen tahu aja lah gimana sih Pak tesnya P3K itu, saya iseng-iseng pengen belajar dong, silahkan. Ini adalah lampiran kedua ya, yang manajerial dari Menpan RB nomor 38 tahun 2017 yang khusus menangani P3K dalam hal manajerial. Kita ada di sini soal yang terakhir ya, level 5 hari ini. Kemarin ini 3 video, ini juga 3, ini yang ketiga ya. Nanti ini juga insya Allah akan menyusul 3 video, 3 video, 3 video, 3 video, 3 video. Kenapa Pak dibikin gitu? Agar teman-teman pemahamannya utuh. Jadi ketika nanti tes, teman-teman itu nilainya di atas 90 ya. Jadi maksimal poin 100 manajerial teman-teman insya Allah kalau sudah mengikuti semua di YouTube kami ini itu nilainya di atas lebih dari 90. Ini adalah definisi komunikasi. Nah, kisi-kisi yang tadi kita paparkan dari Menpan ini adalah definisinya. Apa itu Pak komunikasi? Komunikasi adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Jadi kita ASN harus punya kemampuan untuk menerangkan ide-ide dengan jelas tentunya ya, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tulisan. Yang berikutnya memastikan pemahaman, mendengarkan secara aktif dan efektif, mempersuasif, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi inti dari komunikasi itu adalah untuk dalam ranah koordinasi yang efektif. Koordinasi yang efektif. Nah, ini adalah level 5 ya, teman-teman yang belum tonton soal level 1, 2, 3, 4-nya silahkan sudah ada di video sebelumnya di part ke-6, part ke-7 dan 8. Nah, sekarang yang ke-9 ini adalah level 5. Apa deskripsinya? Menggagas sistem komunikasi yang terbuka secara strategis untuk mencari solusi dengan tujuan meningkatkan kinerja. Apa ini Pak maksudnya komunikasi yang terbuka? Komunikasi yang terbuka itu bukan komunikasi yang tertutup. Ya iya Pak, tahu kalau bukan terbuka ya tertutup. Maksudnya seperti apa Pak? Maksudnya adalah jadi bagaimana dalam sebuah wadah organisasi itu kan ada staff-staff. Nah, kalau menurut George Terry yang POAC itu, planning, organizing, actuating, dan controlling, ini kan sistem yang berputar terus ya.
Kita awalnya membuat rencana, terus diorganisasikan, terus dilaksanakan dan dikontrol, di plan again, organize again, actuate again, terus muter, 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 muter. Nah, komunikasinya ini kan kadang-kadang ada yang mandek di organisasi atau lembaga itu. Yang satu ego-egoan, yang satu tidak transparan. Nah, jadi tidak terbuka. Komunikasi yang terbuka tuh saling tahu, saling memahami, koordinasinya juga tidak kaku ya, tetapi fleksibel, mengikuti perkembangan. Jadi kalau ada buat kebaikan, wah lu ngomong baru junior aja udah nasehatin saya. Nah, itu namanya komunikasinya tertutup. Tapi kalau terbuka, selama itu benar, cara penyampaiannya bagus, logis, dengan argumentasi-argumentasi yang jelas, diterima. Itulah komunikasi yang terbuka. Jadi tidak mandek di tengah jalan. Kan kadang-kadang bawahan mau nyampein ke middle atau ke top manajemen nggak berani karena dianya kaku, tidak open. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah contoh soal P3K manajerial tentang komunikasi yang level 5, bagaimana di dalam organisasi itu kita harus menggagas komunikasi yang terbuka nantinya ya. Jadi tidak tertutup, masalah anggaran pun yang tahu hanya orang-orang tertentu, masalah kegiatan yang tahu hanya orang-orang tertentu, yang lain tidak semuanya tahu. Nah, itu namanya organisasinya komunikasi tertutup. Tapi kalau terbuka fair, semua tahu selama masih di dalam ranah job desk-nya. Oke, nomor 1. Anda bekerja di sebuah instansi pusat. Anda sudah cukup senior di kantor Anda. Dan pada tahun ini Anda dipromosikan sebagai ketua bidang di kantor Anda. Anda menyadari bahwa sistem komunikasi yang terbuka sangat berpengaruh terhadap kemajuan lembaga. Nah, apa nih? Anda baru jadi ketua bidang ya karena sudah cukup senior. A. Menggagas sistem komunikasi yang terbuka dengan melibatkan semua pemangku kepentingan agar tercapai solusi bersama. Oke, ini sangat bagus. Mengikuti alur budaya organisasi yang lama agar para pegawai senior tidak menyalahkan Anda. Ini poinnya, sekali lagi saya bilang ini poinnya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman dapat A ini baik, yang B-nya tidak lebih baik dari A, eliminasi aja. Begitu caranya. Nah, terus yang C, berusaha membuat sistem komunikasi yang terbuka karena sistem komunikasi yang terbuka itu penting bagi perkembangan dan kemajuan lembaga. Oke, sudah ada rencana untuk ke arah perbaikan sistem komunikasi yang terbuka karena kami sadar betul instansi kami masih tertinggal dengan instansi yang lain. Oke, ini ada 3 masih ya yang bagus jawabannya. Sama-sama mengakui bahwa komunikasi yang terbuka itu penting dan bagus. Nah, bagaimana caranya kalau ada 3 choice atau 2 choice yang sama-sama positif mengenai tema suatu hal, maka kita lihat actionnya atau aksinya. Kan kemarin sudah saya bilang cara menjawab soal manajerial. Salah satunya adalah ada posisi kita sebagai ketua atau bawahan. Ya, yang kedua adalah konteks soalnya seperti apa. Yang ketiga kita mencari respon terbaik. Respon terbaik. Posisi itu nanti ada 2 ya. Ada dia posisi sebagai ketua, ada dia posisi sebagai anggota. Kalau konteks soal itu lihat konteksnya seperti apa. Kalau respon itu dia ada 3 pilihannya. Jadi kalau mau merespon soal, yang pertama cari yang paling aktif. Yang kedua cari yang paling inisiatif. Dan yang ketiga cari yang paling menyelesaikan masalah atau solver problem. Pak, bagaimana dengan posisi ini? Kalau ketua dan anggota apa bedanya? Kalau ketua nanti dia tugasnya konseptor, evaluator, penggerak, dan dia bisa membuat kebijakan. Jadi kalau di soal ketua, maka dia job desk-nya ini, konseptor, evaluator, penggerak, membuat kebijakan. Tapi kalau anggota, job desk-nya hanya 1. Apa itu Pak? Yaitu melaksanakan pekerjaan terbaik. Itu aja yang namanya anggota ya lakuin aja pekerjaan yang terbaik. Di sini disebutkan Anda adalah ketua, berarti tugasnya yang di atas. Ini sekarang ditanya tentang komunikasi yang terbuka. Maka kita lihat ke respon, cari yang paling aktif. Ini menggagas, ini berusaha, ini rencana.
Maka poin tertinggi ada di menggagas sistem komunikasi terbuka dengan melibatkan. Jadi ini langsung aksi. Kalau ini baru berusaha, ini sudah ada rencana untuk ke arah sistem komunikasi. Karena kami sadar, ini baru ada proses sadar. Ya, kalau yang C ini berusaha dan dia baru mengetahui. Kalau yang A langsung menggagas komunikasi terbuka dengan melibatkan, ini langsung aksi. Berarti ini 3, ini 2. Begitu, sangat mudah bukan? Nomor 2, Anda adalah pegawai di sebuah instansi pusat, yang mana di instansi Anda pola komunikasinya cukup tertutup dan kaku, sehingga menghambat dalam perkembangan dan kinerja organisasi. A, diam saja, yang kayak gini-gini langsung eliminasi saja. Kalau ada kata-kata ada saja-sajanya, diam saja, biasa saja, acuh saja, eliminasi aja, pasti poinnya bukan poin yang terbaik, bukan 4. Mengikuti alur komunikasi yang sudah ada, ini berarti tidak ada inisiatif, menyampaikan tentang ide-ide perbaikan pola komunikasi yang terbuka ketika rapat dengan pimpinan, merubah dengan keras sistem komunikasi yang kaku dengan sistem komunikasi yang terbuka. Di sini posisinya adalah anggota. Berarti anggota ya hanya melaksanakan pekerjaan terbaik. Ini poin terbaiknya antara sudah ada 2, C dan D. Kita tinggal bandingkan saja. Menyampaikan tentang ide-ide perbaikan pola komunikasi ketika rapat dengan pimpinan dan anggota. Ini sesuai job desk nggak? Sesuai. Dia tidak mengambil kebijakan, dia tidak konseptor, dia hanya menyampaikan ketika lagi rapat dengan pimpinan, berarti sudah anggota. Ini juga ada kata-kata keras, ini tidak maksimal ya, ini 4, ini 3. Kenapa? Karena sesuatu yang dengan keras-keras itu kenapa tidak baik? Karena nanti berujung konflik, berujung benturan, dan hilangnya proses kerjasama. Jadi bagaimana dalam menyelesaikan sesuatu itu harus selesai tapi baik. Maka menyelesaikannya dengan bil ma'ruf. Jadi menggunakan cara yang terbaik. Jadi bukan hanya selesai, bisa aja selesai langsung cut, pecat. Tapi bukan itu yang terbaik. Terbaik adalah selesai tapi semuanya berjalan dengan baik. Itu. Ini nomor 3 ya. Belum diganti ini nomornya. Bagaimana menurut Anda tentang sistem komunikasi yang baik atau terbuka itu bagaimana menurut Anda di dalam sebuah instansi itu yang seperti apa sih? A. Komunikasi yang terbuka cukup penting karena mampu menampung dan meningkatkan kinerja. Oke. Penting di dalam sebuah instansi untuk menerapkan komunikasi yang terbuka agar koordinasi dalam organisasi berjalan lancar. Ini sama-sama positif ya. Ini cukup penting, ini penting. Maka kalah. Ini kira-kira komunikasi yang terbuka itu baik nggak? Kalau statementnya positif, ada penting dan cukup penting, maka pilih yang penting. Ini langsung eliminasi. Karena sama-sama baik alasannya. Tidak terlalu penting. Walaupun argumennya semuanya benar. Cukup penting. Nah, udah jelas langsung ini sendirian. Jadi kalau ada seberapa penting. Nah, yang ditanyakan tuh seberapa pentingnya sesuatu hal yang positif. Seberapa penting kekompakan bagi Anda. Pilih yang penting. Seberapa penting kehebatan pimpinan berarti penting. Walaupun argumen belakangnya sama-sama positif, sama-sama bagus ya, tentunya syaratnya. Tidak terlalu penting komunikasi yang terbuka. Yang penting saat ini jelas cukup penting karena dapat memperlancar proses. Ini juga betul ya. Nah, ini di bawahnya poinnya ya. Begitu ya, teman-teman, cara menjawab soal manajerial komunikasi. Jadi rangkumannya adalah bagaimana kita menerapkan dalam suatu organisasi itu komunikasi yang terbuka, transparan antara low management, middle management, dan top management. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muslih. Saya alumni Bimbingan Belajar Kalijaga Institute CPNS tahun 2021. Saya Yogi Imam, peserta yang lulus CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya adalah Maharani Tias Budi Hapsari. Perkenalkan, saya Yopi, saya alumni dari Kalijaga Institute untuk angkatan 2021. Saya Husnur Rosyidah, peserta Kalijaga Institute untuk formasi dosen ekonomi syariah IAIN Kudus tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Bayu Sukma Anggara,
Kenalkan, nama saya Baihaki. Saya merupakan salah satu bimbingan dari Bapak Irwanto dalam persiapan CPNS tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nita Yuli Astuti. Perkenalkan, nama saya Ana Valera. Saya adalah alumni Bimbel Kalijaga Institute. Alhamdulillah berkat bimbingan Bapak Irwanto melalui lembaga Kalijaga Institute, saya tahun ini diterima sebagai PNS di IAIN Tulungagung atau Win 1. Alhamdulillah tahun ini, tahun 2021, saya diterima sebagai dosen psikologi eksperimen di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta. Alhamdulillah saya lulus tes CPNS untuk formasi dosen di Universitas Jambi. Saya ikut SKB di tahun 2021 di Kementerian Agama, formasi Al-Jabar, formasi dosen Al-Jabar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya mengambil formasi Kemenag di UIN Wali Songo Semarang. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir yang telah membimbing saya di dalam bimbel SKB. Beliau membimbing saya untuk persiapan SKB. Di Kalijaga Institute sendiri kita diajarkan 3 proses ya, 3 tahap atau 3 jenis pembelajaran terutama untuk persiapan SKB. Di sini teman-teman semua akan diajarin, dibimbing dan dikawal secara maksimal dari pertama teman-teman masuk atau bimbingan hingga detik-detik teman-teman akan melakukan tes SKB. Dan bukan hanya itu, Pak Irwan juga sangat memperhatikan peserta bimbingannya satu persatu. Teman-teman, saya sarankan bagi Anda yang pengen lolos PNS, terutama ingin mengejar ketertinggalan di SKB, saran saya teman-teman segera daftar di Kalijaga Institute. Jangan ragu karena kita akan dibimbing oleh mentor yang luar biasa, yaitu Bapak Irwanto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kalijaga Institute telah membimbing saya mulai dari 0 sampai akhirnya lolos menjadi CPNS. Terima kasih kepada Bapak Irwanto. Mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.